Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 29 Mei 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-8. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudari yang terkasih, mengapa para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi bertanya tentang kuasa dan bukan mempertanyakan nilai kebenaran yang dilakukan Yesus? Mengapa yang lebih dipersoalkan adalah kuasa, bukan tindakannya itu sendiri, baik atau buruk? Apakah bisa dibenarkan sebuah tindakan salah dilakukan oleh mereka yang punya kuasa? Situasi dan cara pandang ini sangat mengusik nurani kita tentunya. Seakan kebenaran ditentukan siapa yang berkuasa. Cara pandang ini sangat buruk dan telah menyesatkan banyak orang yang berpikiran polos, sehingga kurang kritis lalu mengikuti saja perkataan dari para pemegang kuasa untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran dan cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan sosial manusia banyak kali menjadi rusuh, bahkan terkotak-kotak karena para tokoh masyarakat yang berhati buruk mengajarkan pandangan dan kepentingannya sendiri yang buruk, dan masyarakat umum hanya mengikuti tanpa mengkritisinya lantaran menganggap merekalah pemegang kekuasaan. Kebenaran tidak lagi dilihat dari buah-buah yang dihasilkan, melainkan siapa yang berbicara. Ini sebuah penyesatan sistematis. Apakah kita juga terkena virus cara pandang yang demikian? Saudara saya yang terkasih, zaman ini banyak orang tidak meragukan sumber otoritas Yesus, sebab mereka mengakuinya sebagai Allah yang bertindak dengan penuh kuasa. Namun, kita bisa saja menolak untuk melihat keberadaan dan aktivitas Allah dalam situasi tertentu yang tidak ingin kita alami, atau dalam diri orang tertentu yang tidak kita sukai. Tapi Allah dapat memaknai mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Dalam situasi itu, yang paling tepat adalah bukan menilai sarananya, tetapi pesan kebaikan dan keselamatan yang ditujukan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, jikalau seseorang berkata tidak tahu, benarkah ia sungguh-sungguh tidak tahu? Kita sulit menyelami isi hati seseorang ataupun untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Namun, Yesus mampu menyelami motivasi di balik pertanyaan para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Seperti dalam warta Injil hari ini, ia menanggapi mereka dengan pertanyaan, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mempertanyakan keilahian Yesus berarti menyiratkan keraguan-raguan atau ketidakpercayaan.
Nasihat untuk menyadarkan mereka yang ragu-ragu dalam imannya disampaikan oleh Yudas dalam suratnya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Surat Yudas bab 1 ayat 22 sampai dengan 23a. Saudara sekalian terkasih, kita tidak perlu mengutuk mereka yang meragukan iman kita. Sebaliknya, kita tetap menaruh hormat dan belas kasihan kepada mereka. Kita tidak bisa berdialog dengan cara memaksa atau mendominasi. Yang diperlukan ialah sikap terbuka untuk melihat dari sudut pandang berbeda. Iman kita adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam hati dan perlahan-lahan akan membawa kepada kebenaran sejati dalam Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku keterbukaan dan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran dari tindakan semua orang yang menghasilkan buah-buah hidup yang baik. Bimbinglah aku agar aku senantiasa hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.